Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Yulianingsih, saya akan menjelaskan tentang chapter 4. Nah, yang pertama itu ada teori, yaitu klasifikasi teks. Jadi, apa sih klasifikasi teks itu? Klasifikasi teks itu pengelolaan teks yang sangat dibutuhkan pada aplikasi yang memiliki jumlah dokumen yang berukuran besar. Klasifikasi teks itu juga cara dari memilih data teks berdasarkan parameter serta data yang bersifat dokumen. Data tersebut berupa char atau string. Nah, di sini ada contohnya ya. Misalkan ada email masuk, terus dia tuh bakal ke spam filter. Kalau dia email spam, dia bakal masuk ke trash. Kalau dia email yang enggak spam, dia bakal masuk ke kotak masuk kita. Kemudian yang kedua itu, mengapa klasifikasi bunga tidak dapat menggunakan machine learning? Nah, kenapa sih? Karena klasifikasi bunga itu nilai datanya berupa vektor. Nah, terus perbandingan datanya itu juga memiliki perbedaan. Terus kalau misalkan pada dataset, contohnya itu pada dataset iris, kalau misalkan dia kan di bedainnya berdasarkan panjang petal, sepal, sama lebar sepalnya. Tapi kan gak semua panjang petal, sepal, sama lebar sepal bunga iris tuh semuanya sama gitu. Terus ada juga panjang lebarnya itu sama bunga lain. Terus yang ketiga itu teknik pembelajaran machine learning pada teks kata-kata di YouTube. Teknik machine learning yang dipakai pada teks yang digunakan di YouTube bisa menggunakan back of word dan random forest. Back of word adalah proses mengubah teks menjadi vektor dengan panjang tetap dengan cara menghitung beberapa kali kata itu muncul. Nah, sedangkan random forest itu algoritma yang digunakan pada klasifikasi data jumlah yang besar. Nah, ini atribut yang ada pada file CSV YouTube 01.pc. Antaranya itu ada ini ya, bisa dilihat. Terus habis itu vektorisasi data. Vektorisasi data itu pemecahan data menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Contohnya paragraf. Dari paragraf itu dibagi jadi kalimat. Dari kalimat itu bisa dibagi lagi jadi perkata. Terus yang nomor 5, jelaskan apa itu back of word. Nah, jadi back of word itu penyajian sederhana yang biasa digunakan pada aplikasi text mining pada saat mengenalkan struktur ke sebuah kumpulan dokumen yang berbasis teks untuk diklasifikasikan kembali menjadi 2 atau lebih kelas yang telah ditentukan. Nah, contohnya tuh kayak gini. Nah, di dokumen 1 itu ada the quick brown fox jump over the lazy dog back. Terus di dokumen 2 itu ada now is the time for all good men to come to the aid of their party. Terus nah ini tuh nanti dibagi termnya aid kayak gitu pokoknya. Terus dicari stop word listnya kayak gitu contohnya. Kemudian jelaskan TF-DIF itu, ilustrasikan dengan gambar sendiri. TF-DIF merupakan untuk menghitung bobot dari kata yang sering muncul pada suatu kalimat. Metode ini menghitung nilai term frekuensi IDF atau inverse dokumen frekuensi pada setiap kata dan kalimat yang dijadikan acuan kata. Pada metode ini sering disebut token. Adapun rumus dari metode ini itu kayak gini ya rumusnya. Nah,
Kemudian ini untuk prakteknya, import data pandas dan baris data dummy, kemudian jelaskan setiap barisnya. Nah ini import pandas as pen, jadi kita mengimport pandas yang dialiaskan menjadi pen. Kemudian membaca file CSV-nya bisa pakai data forest sama dengan pen.read csv 1174009.csv. Nah ini. Terus ini untuk melihat jumlah dari baris data yang telah diimport, print len data forest. Nah nanti hasilnya bakal kayak gini. Kemudian memecah data frame menjadi 2 dan pertama 450 dan kedua sisanya. Nah ini kayak gini rumusnya. Kemudian ini data yang udah terpecahnya. Kemudian praktek vektorisasi, bisa dilihat ini rumusnya. Vektor bla 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 untuk melakukan fungsi back of word, buat variabel, melakukan training pada data training dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada penjelasannya. Terus ini, nah maaf ya nggak kelihatan, iya nggak apa-apa. Kemudian klasifikasi SVM. Nah untuk klasifikasi SVM itu kita pakai ini, pakai sklearn. Kemudian import library SVM, berisikan metode SVC, berikan metode fit dengan isian data train, vektorisasi dan data training library yang berguna untuk melatih data tersebut. Setelah ini dicoba untuk memunculkan skor atau akurasi. Nah ini. Kemudian untuk klasifikasi decision tree, import library tree dari sklearn, kemudian buat variabel bla 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 bla. Ini hasilnya kayak gini ya guys, ya. Kemudian plot confusion matrix, ini dia source code-nya, ini hasilnya. Kemudian cross validation map typo, ini untuk source code-nya. Nah ini hasilnya. Kemudian untuk pengamatan program, source code-nya kayak gitu, kemudian hasilnya ini. Untuk grafik kita buat kayak gini. Ini hasilnya. Nah, dari penanganan errornya itu yang pertama ini ya. Kemudian yang kedua ini. Untuk solusinya kita harus ngimport numpy dulu supaya si datanya itu terbaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.